Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat para mahasiswa dan para netizen yang budiman. Kita masih masuk minggu yang kelima dan di sini kita akan membahas tentang pengurutan. Ya, untuk pengurutan kemarin kan kita sudah membahas tentang bubble sort dan selection sort. Nah, untuk bubble sort ya kemarin sudah kita buat fungsi bubble sort ini dan berhasil, dan ini tidak dalam fungsi. Ya, kita coba jalankan kurang lebih seperti ini ya hasilnya, dia bisa menjadi terurut ya. Jadi posisinya awalnya tidak terurut, lalu kita lakukan sorting dengan metode bubble sort. Nah, sekarang saya minta Anda untuk melakukan sorting ya, mengubah bubble sort ini menjadi fungsi. Nah, caranya gimana ya, saya akan tunjukkan di sini ya. Saya akan tunjukkan ini, bukan yang ini ya, saya akan buka yang ini ya. Jadi ini akan saya tutup dulu ya, saya akan tutup dulu. Saya pindah ke sini ya, saya ulangi dari awal nanti. Saya akan ulangi dari awal. Ini saya tutup ya, saya tutup. Ya, ini sudah saya tutup, ini saya pindah ke sini. Nah, saya akan mencoba membuat ya, saya akan mencoba membuat. Jadi di sini saya akan ada INTA, ini saya tutup dulu. Ya, ini akan saya tutup. Ya, terus ini juga saya tutup. Ya, ini saya tutup. Nah, sekarang ya saya akan mencoba membuat sebuah fungsi ya, fungsi int atau fungsi int dulu ya, int parameter array. Di sini saya punya intn, int a ya. Nah, di sini kalau kita memanggil ya, di sini kalau int berarti ada returnnya ya, return 0, return n dulu ya, return n. Nah, sekarang di sini sudah ada variabel a sekian, variabel i sekian, i dan n. Lalu di sini ada array a sebelum terurut ya. Ini kalau saya jalankan coding ini mungkin ya, coding ini kalau saya jalankan, nah hasilnya sama ya. Jadi array A sebelum terurut dan sebelum terurut ini sama karena yang dikupas ya. Ini sesudah terurut. Sesudah terurut. Nah, ini hasilnya tidak ada perbedaan. Nih, dilihat, tidak ada perbedaan. Oke ya. Nah, sekarang saya akan coba ya, coba panggil parameter array di sini. Ini semacam ya saya buat. Nah, ini seperti bubble sort ya. Jadi sini n, a ya. Kita ketahui bahwa kalau sebuah parameternya itu variabel biasa, ini n, ini tinggal kita kasih n saja ya, n sama dengan ini. Jadi ini n5 dikembalikan aja ya, tidak ada proses di sini, dikembalikan. Nah, kita jalankan. Nah, tidak ada error ya. Tapi yang terjadi apa ketika kita membuat pengembaliannya adalah A yang kita kembalikan. Berarti ini akan diterima dengan A ya, logikanya seperti itu ya. Nah, ini kita coba, hasilnya adalah error. Kita lihat errornya apa. Nah, invalid conversion. Solusinya apa? Kita harus menggunakan pointer. Jadi di sini kita gunakan tambahkan bintang, lalu saya buat ini x. Ya, saya buat pointer x, lalu di sini saya isi dengan x, tidak pakai bintang. Saya coba jalankan, tidak ada error. Ya, jadi perlu diketahui mengapa demikian. Karena array itu dalam bahasa C++ tidak boleh di-return. Tidak boleh di-return. Nah, maka bagaimana? Ini kita tinggal ubah ini jadi bubble sort ya.
Ini kita baca di bubble sort. Nah, terus ini saya tutup, ini saya hapus saja ya, saya tidak pakai. Nah, ini berarti ini bubble sort, sama aja kalau ini saya jalankan. Oke, sama aja. Terus kita bisa pindah ke sini ya, kita bisa copy coding yang ada di sini, swap. Nah, dari ball ini adalah proses pengurutannya, kita pindah, kita taruh di sini ya. Counternya nggak usah, kita hapus saja. Lalu kita bikin IMP J dan TEMP. Oke, cuma seperti itu saja. Nah, sekarang kita jalankan apa yang terjadi sekarang ya. Kalau ini kita jalankan apa yang terjadi. Nah, ini tidak terurut ya, terurut enggak nih? Wah, ini A sudah terurut ya. Nah, tapi di sini sebetulnya kenapa A bisa terurut? Karena dia sebetulnya diterima oleh X. Tapi ada tapinya. Ini juga kita bisa ganti dengan X ya. X. Sehingga sama aja. Karena apa? Karena X itu adalah pointer dan mereference ke A. Nah, sebetulnya kita sudah overlap ya, sudah overlap penjelasannya. Saya sudah masuk ke pointer, tapi saya tidak mau menjelaskan pointer secara detail banget. Tapi intinya kurang lebih seperti itu. Anda bisa pakai. Ya, jadi Anda bisa X, Anda bisa A di sini. Mau pakai X bisa, mau pakai A bisa. Nah, ini solusi pertama kalau Anda pakai fungsi return atau integer. Nah, kalau Anda pakai fungsi yang void, bagaimana? Nah, di sini Anda tidak perlu susah-susah menggunakan pointer. Pointer saya tutup saja, tidak saya pakai. Terus fungsi ini saya hapus, ya, atau fungsi ini saya biarkan ya. Jadi kalau pakai void di sini kita butuh variabel global. Tahu ya, variabel global itu bisa diakses dimanapun. Ya, variabel global bisa diakses dimanapun, di fungsi bisa, di apa itu namanya, di main juga bisa. Nah, karena variabel global itu sudah bisa diakses, artinya di sini kita cukup panggil bubble sort saja. Tahu ya, kalau void tidak perlu ada nilai yang dikembalikan. Ya, kalau kita menggunakan void ini kita pakai n, a-nya tidak perlu, berarti di sini kita hapus saja A-nya. Kita hapus. Ini tidak pakai bintang, kita ganti dengan void. Lalu ini returnnya kita hapus. Nah, solusinya seperti ini. Ini akan jadi sebuah fungsi. Saya akan jalankan. Oh, masih ada yang salah. Nah, kenapa masih ada yang salah? Karena ini variabel global, ini masih ada variabel lokal. Nah, variabel lokal, ketika ada variabel lokal dan global yang sama, maka yang dipilih adalah variabel lokal. Ini kita tutup saja. Saya jalankan. Ini yang diurutkan adalah variabel global. Kurang lebih seperti itu. Nah, tugas kalian nanti adalah mengubah yang insertion sort. Nah, perlu diketahui, bukan yang insertion sort, tapi yang selection. Nah, perlu diketahui, kemarin saya sudah membahas tentang selection sort, notasinya seperti ini. Kalau Anda lihat, pada selection sort itu butuh yang namanya mencari elemen minimum. Kalau dilihat di sini tidak ada pencarian nilai minimum, sehingga selection sort di sini notasinya sebetulnya salah. Bahkan ini lebih jelek dari bubble sort. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa mencoba coding ini dengan menambahkan counter di sini. Jadi ini counter, ini miliknya bubble sort. Dan nanti Anda coba ini counternya berapa. Ya. Di sini loopingnya akan jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang ada di sini. Di sini loopingnya akan lebih sedikit dibandingkan dengan looping yang ada di sini.
Ini bahkan bukan lebih jelek dibandingkan bubble sort ya. Jadi kalau yang ini bubble sort, yang ini lebih jelek dibandingkan bubble sort. Nah, lalu kalau yang selection sort bagaimana ya? Saya akan coba tunjukkan sedikit untuk yang selection sort. Di sini kurang lebih selection sortnya adalah seperti ini. Nah, ini. Oh ya, ini saya close dulu. Saya akan coba tunjukkan ya. Tunjukkan bedanya ya. Bedanya dengan yang tadi. Ini selection sort yang di slide, yang ngomongnya selection sort. Ini sudah ada counternya ya. Jadi counternya ini menunjukkan prosesnya. Counternya 21 ya. 21. Di sini ada 6. Ada 6. Karena di sini ada 6. Sekarang kalau kita kurangi. Ya, kalau kita kurangi ini ya cuma 5. Kita samakan ya. Nah, ini seperti ini saya jalankan. Counternya adalah 15. Kita bisa lihat ya, ini pada datanya sudah terurut, dia tetap melakukan pengurutan. Nah, ini artinya metode ini bodoh ya. Kita lihat, kita close, saya close juga lagi, saya close project, saya kembali ke bubble sort. Di sini sudah ada counternya ya, ini acak ya, saya acak. Counternya berapa? Counternya cuma 12 saja. Padahal ini apa itu namanya, tidak urut ya. Kalau ini posisinya urut, saya ubah 523 jadi 12. Ini 523 saya jalankan, jadi posisi ini sudah urut. Counternya hanya 4. Artinya apa? Ini lebih baik dibandingkan yang tadi. Nah, sekarang saya kembali lagi. Kalau yang insertion sort seperti apa? Yang insertion sort itu adalah seperti ini. Yang selection. Ya. Selection sort ada proses pencarian minimum. Nah, saya mau tunjukkan ke kalian. Jadi kalau di sini saya punya ini ya. Ya, ini saya buat. Nah, ini ada masalah dengan saya ini. Kenapa ada masalah? Ya, saya jelaskan saja ya. Di sini ada proses pencarian nilai minimum. Nanti Anda bisa lihat ya. Saya tunjukkan di bagian slide-nya seperti ini. Nah, ini kan ada posisi yang belum terurut. Ya, posisi yang belum terurut, dia akan mencari nilai yang terkecil. Nah, didapatkanlah nilai yang terkecil 11. Nah, di sini akan ada proses tukar. Nah, ada proses tukar. Nah, ini penukaran. Nah, posisi ini adalah proses mencari nilai minimum. Nah, bagaimana sebuah counter ini, geser counternya ini bisa bergeser? Penggeserannya dilakukan oleh coding yang ini. Jadi I sama dengan N-1. Bukan N-1, tapi I++. Ketika di I++, maka counternya akan bergeser. Itu ya, itu untuk metode selection sort. Jadi kurang lebih seperti ini untuk selection sortnya. Nah, tugas kalian nanti di rumah, silahkan buat ini ke dalam sebuah fungsi. Mau pakai void boleh, mau pakai return juga boleh. Ya, yang dikembalikan adalah kalau return berarti array-nya. Nah, silahkan nanti kalian buat, lalu selanjutnya kalian print screen hasilnya, tunjukkan di forum. Gitu ya. Terima kasih dan selamat beraktivitas.